kenapa Anda melihat polemik dari anggaran ini, sementara kalau kita lihat banjir semakin tahunnya semakin mengancam, Pak Yayat? Ya, kita harus akui pada saat pandemi seperti sekarang ini, pendapatan pemerintah turun. Tapi DKI dapat bantuan PEN, ya, Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, tahun 2020 kemarin ada anggaran sebesar hampir 750 miliar. Itu pun dipakai untuk pembebasan tanah. Artinya apa? Fokus saja pemerintah DKI pada pembebasan tanahnya, sementara pemerintah pusat akan mengatasi persoalan pembangunan teknisnya. Jadi dengan berbagi tanggung jawab ini diharapkan kita bisa mengatasi persoalannya dengan sinergi. Tanpa ada pembebasan tanah terlebih dahulu, maka program-program pembangunan teknis tidak akan bisa dilaksanakan. Nah, yang kedua, di tengah keterbatasan anggaran, maka harus ada skala prioritas. Skala prioritas itu untuk menetapkan di mana lokasi yang paling sering terancam. Jadi pendekatannya satu, pendekatan untuk meningkatkan kapasitas daya tampung seluruh sungai yang ada di Jakarta. Yang kedua, penanganan pada kawasan-kawasan yang dianggap dalam kondisi fisiknya itu mungkin sulit bebas dari banjir. Contohnya di mana? Di Cipinang Melayu. Cipinang Melayu itu permukiman memang berada di daerah rawan bencana. Topografinya sangat rendah, fluktuatif mereka. Jadi otomatis dengan lokasi yang seperti ini, pilihan yang paling realistis mungkin ya harus direlokasi misalnya. Tetapi mungkin pilihan relokasi yang lebih manusiawi. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah itu harus mampu ya di tengah keterbatasan anggaran ini bisa menjelaskan. Contohnya begini saja lah. Berani tidak pemerintah kepada masyarakat bahwa tempat tinggal Anda ini betul-betul sulit untuk menghindari banjir. Jadi ketika masyarakat yaitu yakin bahwa mereka sulit mengatasi banjirnya, maka harus ada pemikiran dari masyarakat untuk mau bersama-sama pemerintah untuk dapat melakukan pilihan yang lebih bagus. Atau yang kedua, misalnya saya ambil contoh Kemang. Kemang itu kan dulunya kawasan permukiman, sekarang menjadi kawasan bisnis baru. Ya, pertanyaannya, kawasan bisnis yang rawan bencana. Nah, kalau kita membangun di kawasan bisnis yang rawan bencana, pasti orang akan mikir gitu ya. Bagaimana caranya supaya mereka itu tidak hancur gara-gara banjir? Nilai propertinya makin naik atau makin hancur di situ kan? Itu menjadi tantangan loh. Jadi pengusaha-pengusaha yang punya usaha di tempat yang rawan bencana pun harus sama-sama dengan pemerintah daerah. Yuk bagaimana kita membantu menyelesaikan penyebab akar masalahnya. Jangan diam di tempat bencana kemudian tidak melakukan apa-apa begitu.